Oke ya. Anjak piutang apa sih sebenarnya anjak piutang itu? Apakah sama dengan pembiayaan lainnya? Tadi sudah dijawab ya sama teman-teman kalian, salah satunya Mbak Fitri tadi menjelaskan tentang anjak piutang. Nah, kalau perusahaan joint venture itu kan memang pembiayaannya melalui obligasi, karakteristiknya ya, obligasi. Nah, kalau anjak piutang ini enggak, pembiayaannya dengan cara membeli piutang. Jadi seperti itu. Jadi kalau pengertian anjak piutang di sini yang pertama itu adalah kontrak supplier dan perusahaan anjak piutang untuk mengalihkan piutang. Nah, piutangnya siapa yang dialihkan? Tentu saja piutang dari supplier. Jadi misalkan perusahaan dagang, Star Wars ya, itu memiliki piutang kepada customer-nya ya, memiliki piutang. Piutangnya katakanlah sebesar 30 juta. Wah, besar sekali ya piutangnya 30 juta. Piutangnya ke customer customer ya. Nah, tapi akhirnya dialihkan. Dialihkan tuh dalam artian piutangnya yang dimiliki supplier ini tadi, itu akhirnya dialihkan kepada factoring. Atau perusahaan nanjak piutangnya, dialihkan ya, bisa jadi dibeli gitu ya, katakanlah 30 juta. Mau dibeli 30 juta ya nggak apa-apa atau mungkin dibeli 20 juta. Nah, jadi dialihkan. Akhirnya customer itu punya piutangnya bukan ke supplier tapi ke anjak piutang. Jadi seperti itu, perusahaan anjak piutangnya. Jadi dialihkan, misalkan Mbak Mbak Fitri nih, Mbak Fitri punya piutang nih dari Mas Abi gitu ya. Mas Abi ini beli tapi masih ngutang nih. Ya, akhirnya Mbak Fitri, waduh kok nggak ini ya, nggak ngembalikan lama. Akhirnya minta tolong dong Bu, ini dibeli saya butuh uang, misalkan kayak gitu. Nah, piutangnya Mbak Fitri itu saya ambil alih, artinya Mas Abi punya hutang ke saya. Nah, jadi dialihkan seperti itu ya. Nah, yang kedua, alternatif sumber dana bagi supplier untuk mendapatkan pembayaran atas piutang pada pembeli. Nah, sumber dana katakanlah, saya itu punya piutang, tapi piutangnya tidak kunjung cair ya. Kalau kita lihat kan ada tabel tuh biasanya ada penyisian piutang tak tertagih. Wah, gawat ini kalau tidak cair. Karena kadang piutang itu dibutuhkan perusahaan menjadi cash ya, menjadi cash supaya apa? Untuk membiayai aktivitas perusahaannya. Nah, kan itu lama nih, bisa jadi sampai 3 bulan. Kalau kamu lihat terminnya ya, terminnya N/10, N/30 seperti itu kan bisa jadi dalam waktu 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan. Padahal sekarang kita butuh untuk pembiayaan perusahaan. Nah, ini bisa jadi alternatif ya kalau ke anjak piutang. Nah, saya butuh dana, saya alihkan saja ke perusahaan anjak piutang. Nah, perusahaan anjak piutang memberikan saya dana senilai faktur tersebut. Bisa senilai faktur, bisa kurang dari faktur. Nah, sehingga customer itu bayarnya nanti tercatat hutangnya ke perusahaan anjak piutang. Jadi seperti itu. Nah, pengertian yang ketiga, jasa anjak piutang diberikan oleh lembaga multi-finance yang memberikan layanan jasa. Jadi nggak semua finance, kayak misalkan si Adira Finance, AIA Finance, itu nggak semuanya gitu ya, atau Busan Auto Finance, itu nggak semuanya punya jasa anjak piutang. Nggak semuanya punya, hanya beberapa aja yang punya. Jadi gitu ya. Jadi itu termasuk pembiayaan, karena pembiayaan kepada, kita sebagai supplier atau sebagai perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, tentang pengertian anjak piutang ini atau gambarannya? Nanti akan saya coba beri gambaran seperti apa sih, di sini ada gambar-gambarnya nanti, gambar dari, aktivitasnya ya di anjak piutang itu seperti apa. Nah, ini adalah, salah satu definisi ya, factoring is a financial service. Jadi sebenarnya jasa keuangan yang, eee, ini ya, di mana entitas bisnis itu menjual faktur dari piutang tersebut kepada pihak ketiga. Pada harga diskon, at a discount. Jadi ada macam-macam sih sebenarnya ya, bisa dijual penuh fakturnya ini, atau dialihkan penuh, atau bisa mungkin 80%-nya aja. Jadi seperti itu.
Ya. Oke ya, bisa dipahami ya, intinya seperti itu. Nah, ini pihak yang terlibat siapa aja nih kalau di dalam anjak piutang? Nah, yang pertama otomatis perusahaan finance-nya atau factoring-nya, perusahaan anjak piutangnya yang pertama. Yang kedua itu adalah supplier. Nah, jelas ya, supplier ini adalah perusahaan jasanya atau perusahaan dagangnya yang memiliki piutang. Yang ketiga adalah debitur atau customer ya, orang yang membeli jasa atau membeli barang. Nah, jadi ada tiga, diingat-ingat ya. Jadi yang pertama ada finance-nya atau factoring atau perusahaan anjak piutang. Yang kedua supplier atau perusahaan jasa atau mungkin perusahaan dagang atau mungkin perusahaan manufaktur. Bentuknya macam-macam lah ya. Yang ketiga adalah nasabah atau debitur atau customer ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis anjak piutang, ada banyak sekali ya. Ada yang pertama berdasarkan disclosure, yang kedua berdasarkan penanggungan risiko atau risk management, yang ketiga berdasarkan service, yang keempat berdasarkan pembayaran pada klien atau payment to client, yang kelima berdasarkan lingkup operasi. Kalau disclosure bisa disclosed pakai notifikasi atau undisclosed. Jadi maksudnya itu customer itu dinotifikasi, "Eh, piutangmu sudah tak alihkan loh ke perusahaan ini," gitu ya. Jadi mereka bisa dapat notifikasi seperti itu. Atau yang kedua, tanpa ada notifikasi, tanpa ada pemberitahuan kepada customer. Nah, yang kedua itu ada resource factoring dan without resource factoring. Yang ketiga itu ada full service, finance, book, atau maturity. Nanti habis ini ada penjelasannya ya. Yang keempat itu ada advance payment, maturity, ada collection. Yang kelima berdasarkan lingkup atau operasi itu bisa domestic factoring atau yang kedua international factoring. Kalau domestik ya udah di sekitaran sini aja, di sekitaran kita lah ya, lingkupnya bisa lokal atau nasional. Yang kedua internasional itu berarti perusahaan dari luar negeri gitu ya. Nanti mekanismenya pun juga akan berbeda, jadi gitu. Nah, kalau berdasarkan pemberitahuan, ini ada disclosed factoring. Jadi supplier itu atau perusahaan dagang atau mungkin CP, PT itu memberitahu pada debiturnya, customernya tentang pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang. Oh iya, Bapak Ibu, piutang Bapak Ibu sudah kami alihkan kepada perusahaan anjak piutang. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini mekanismenya seperti ini ya. Jadi supplier memberikan Eee ininya kepada factoring ya. Ya ini penjualan antara pihak satu dan 2. Misalkan customer itu membeli ya, membeli kepada pihak pertama pembelian seharga 100 juta tapi dalam bentuk hutang. Jadi dia nerimanya itu kalau supplier nyatatnya kan sebagai piutang ya, piutang. Kalau, customer dia nyatatnya sebagai hutang. Nah, piutang ini lalu dialihkan kepada perusahaan anjak piutang ya. Nah, terus terjadilah kontrak di antara keduanya. Nah, perusahaan anjak piutang itu melakukan pembayaran 80% dari nilai faktur. Artinya kalau nilai fakturnya 100 juta berarti yang dibayarkan itu adalah 8 juta. 80% ya. Nah, sedangkan penagihannya sekarang sudah bukan supplier lagi yang menagih nih, yang menagih adalah factoring. Jadi seperti itu. Nah, kalau diberitahu customer nggak kaget ya, "Oh iya, kami dari perusahaan apa bla 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 finance gitu ya, kami ingin mengingatkan untuk penagihan piutang Bapak atau Ibu," gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, pelunasannya itu adalah dilakukan kepada factoring langsung, jadi seperti itu. Bisa jadi 20%-nya adalah fee-nya dia. Jadi 100% dibayarkan ke sini, yang 80% diberikan kepada supplier, jadi seperti itu. Nah, ini undisclosed. Kalau undisclosed itu perusahaan itu, tidak memberitahukan. Jadi nggak usah diberitahu lah customer ya, nggak usah beritahu, nanti tetap, apa namanya, kita langsung aja ke perusahaan aja piutangnya, ke finance-nya. Cuman akhirnya, eee, yang menagih itu tetap
supplier ya, yang menagih tetap supplier, tapi nanti akan dibayarkan ya, akan dibayarkan ke perusahaan nanjak piutangnya. Kan waktu dialihkan itu, jadi ini masuk ke sini, lalu dialihkan ke sini, ke, anjak piutang ya. Jadi dibeli 80% kan, karena sudah dibeli, oleh perusahaan factoring, jadi seperti itu. Tapi tetap yang menerima pelunasan nanti lewat supplier, karena kalau begitu ditagih di sini, karena dia kan nggak diberitahu ya, nanti dia kaget, customer-nya kaget ya, "Loh ini siapa? Kan tidak pernah punya transaksi dengan finance." Nah, seperti itu. Jadi tetap melalui supplier, jadi dia di sini sebagai perantara akhirnya ya, jadi begitu. Kalau berdasarkan penangguhan risiko itu ada 2 ya, resource factoring sama without resource. Kalau resource factoring, supplier itu menanggung resiko kredit yang diserahkan kepada perusahaan anjak piutang. Nah, jadi kalau misalkan debitur tidak memenuhi kewajibannya, nggak bayar hutang, maka perusahaan anjak piutang bisa mengembalikan tanggung jawab pada supplier, jadi kayak gitu. Jadi nggak jadi dibeli deh gitu ya, karena suppliernya ternyata, ternyata debiturnya tidak bisa membayar, maka tidak jadi dibeli, tidak jadi dialihkan, dikembalikan tanggung jawabnya. Nah, kalau without resource, resiko tidak terbayar itu tadi yang nanggung perusahaan nanjak piutang. Nah, biasanya kalau seperti ini maka sifatnya harus di-disclose ya, itu mungkin lebih baik karena apa? Karena yang menagih bisa perusahaan nanjak piutang langsung, karena dia yang nanggung resiko, jadi seperti itu. Tapi kalau mau menggunakan model yang kedua juga nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Cuman yang di sini yang menanggung resiko sepenuhnya adalah perusahaan nanjak piutang. Perusahaan nanjak piutang kan tidak mau rugi juga, dia harus, 100% harus tertagih, jadi seperti itu. Nah, kalau berdasarkan pelayanan ada full service factoring, finance factoring, bulk, dan juga maturity. Nah, kalau full service itu mulai administrasi penjualan, penagihan piutang, penanggungan resiko kredit macet, itu semuanya dilakukan oleh anjak piutang. Nah, otomatis biayanya juga beda dong, karena mereka kayak yang menangani bagian penagihan piutang atau bagian piutang ya, kalau bagian subdivisi dalam perusahaan itu ya, kan ada bagian penjualan, ada piutang. Nah, dia masuk sebagai piutang di situ dan menanggung resiko kredit macet. Artinya yang jadi DC atau debt collector itu adalah perusahaan yang jadi piutang akhirnya, karena dia yang menanggung resiko. Nah, kalau dia menanggung resiko kan dia nggak mau rugi ya. Nah, ini bisa jadi bentuk pertama tadi yang menguntungkan untuk perusahaan yang jadi piutang. Nah, yang kedua adalah pelayanan perusahaan hanya menyangkut pembiayaan sebesar 80% dari nilai faktur. Jadi nggak semuanya. Jadi cuma 80%-nya aja. Enggak, misalkan tadi 20 juta ya yang dibiayai cuma 16 juta, 80% aja gitu ya. Kalau bulk atau agency factoring, perusahaan nanjak piutang memberikan full service namun penagihan dan resiko itu jadi tanggung jawab supplier. Dia dia cuma memberikan full service kayak tadi ya, administrasi penjualan, administrasi penjualan aja ya. Cuman kalau kredit macet itu yang menanggung resikonya ya tetap supplier, yang nagih-nagih juga harus dari supplier. Yang terakhir, maturity factoring. Perusahaan nanjak piutang membayar supplier saat jatuh tempo faktur. Jadi jatuh temponya kapan nih fakturnya? Kalau katakanlah tadi diberi waktu ya, utangnya diberi waktu N/60 ya di hari ke-60 itu perusahaan nanjak piutang membayar supplier. Jadi seperti itu. Jadi waktu jatuh tempo, jadi bukan di awal ya. Bukan di awal, jadi seperti itu. Nah, kalau berdasarkan pembayaran pada klien, ini ada advance payment, maturity, dan juga collection. Kalau advance payment, perusahaan membayar 80% dari nilai faktur. Sama ya, sama dengan yang maturity. Sama dengan yang finance factoring ya, finance factoring. Cuman kalau advance payment ini bisa jadi dia tidak full service ya. Kalau ini kan,
apa namanya, bisa jadi dia full service, tapi kalau misalkan advance payment itu dia bisa jadi hanya pembayaran aja ya, terkait dengan pembayaran. Tapi misalkan full service atau enggak full service, itu nanti ada pilihan yang lain. Ini juga sama ya, maturity, berdasarkan pembayaran, lalu collection. Perusahaan hanya piutang membayar supplier jika berhasil melakukan penagihan pada debitor. Nah, kalau misalkan dialihkan ya, kita menggunakan model yang pertama, dialihkan dengan disclose gitu ya. Dialihkan model yang pertama. Perusahaan hanya piutang tuh enggak akan membayar ya. Dia harus melakukan penagihan dulu kepada jadi kayak kayak hampir mirip seperti jasa debt collector ya. Jadi, ditagih dulu nih ke kliennya perusahaan, supplier-nya. Begitu terbayar, nah supplier anjak piutang, perusahaan anjak piutang baru melakukan pembayaran kepada supplier. Dana itu diberikan pada supplier, jadi seperti itu. Nah, perusahaan harus pintar-pintar memilih nih dengan strategi keuangannya, mana sih kalau kita menggunakan anjak piutang, mana yang harus dipilih gitu ya. Kalau misalkan butuh cepet ya jangan pakai yang collection ini, jangan pakai yang terakhir ya, karena kita butuhnya cepet, dibayar aja yang di awal, bisa mungkin yang full service atau yang 80% gitu ya, bisa seperti itu. Tergantung ya pemilihan yang mana metode ini, itu tergantung kepada, kebijakan perusahaan. Nah, anjak piutang ini seperti itu. Nah, kalau ruang lingkup operasi itu ada domestik dan internasional factoring. Kalau domestik itu ada, ini ya prosesnya ya, ada dari ini klien kan ke customer, ini ada invoice, ini ada pembelian ya, good and service. Pembelian ini kalau perusahaan jasa ya beli servisnya dong, jasa apa gitu ya, misalkan jasa konsultan, konsultasi tentang pajak, konsultasi keuangan gitu. Kalau goods atau barang ya mungkin perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur gitu ya, pembelian CPU, pembelian komputer, laptop dengan jumlah yang banyak, misalkan seperti itu. Lalu diberikan invoice kan, nah invoice-nya ini ke perusahaan factoring, masuk ya, submit invoice-nya di sini, submit invoice-nya di sini gitu. Nah ini untuk domestik. Tapi kalau untuk, internasional itu beda lagi ya. Beda lagi, banyak pihak yang terlibat sebenarnya ya ada apa namanya, ada importir, eksportir, nanti kalau ada letter of credit ya, ada perintah pembayaran, ini sama-sama punya bank nih, eksportir punya bank, ini punya bank, di tengah-tengah ada yang namanya, factoring gitu ya, perusahaan factoring-nya. Jadi beda, ruang lingkupnya beda, semakin rumit ya, semakin pembayarannya juga semakin rumit. Nah, manfaatnya apa aja sih kalau Anja piutang? Itu yang pertama membantu administrasi penjualan dan penagihan. Iya ya, terutama tadi kalau full service. Kalau full service itu berarti ya semuanya tadi ya, termasuk penjualan, penagihan, piutang, termasuk resiko. Nah, itu ditanggung sama perusahaan Anja piutang ya. Ini bisa efektif dan efisien dalam hal waktu. Jadi ini bisa mengurangi biaya dan waktu yang timbul berkaitan dengan kegiatan penagihan. Jadi perusahaan nggak usah repot-repot deh nagih, kita alihkan aja semuanya ke perusahaan anjak piutang, kita bisa fokus ke hal yang lainnya. Nah, itu seperti itu. Yang B, mengurangi resiko kerugian yang timbul oleh piutang tidak tertagih gitu ya. Ya iya, mengurangi resiko kan pada akhirnya. Karena apa? Karena terbantu dengan, kalau itu dialihkan kepada factoring kan kita bisa dapat uangnya, sedangkan pihak factoring yang akan menagih, bisa jadi seperti itu ya. Karena kita sudah dapat uang, artinya resiko, piutang tidak tertagih ini tidak terjadi. Artinya semua piutangnya tertagih semua, jadi kayak gitu. Yang ketiga, memperbaiki sistem penagihan. Ya, bisa jadi ya, kalau sistem penagihannya buruk, nggak bisa mengelola, ya pengelolaan perlulah ya, termasuk mengelola debt collector itu kan juga perlu kan kayak gitu ya. Nanti setiap perusahaan finance, terutama perusahaan kayak mencicil, yang menggunakan anuitas itu pinjaman, pembiayaan, pinjaman, entah itu pinjaman yang sekarang lagi marak pinjaman online, itu pasti menggunakan debt collector juga. Yang selanjutnya meningkatkan jumlah modal kerja. Iya ya, semakin liquid ya kalau kita melihat dalam sisi neraca,
Aset itu kan ditata mulai dari yang paling liquid, setelah kas baru yang kedua adalah piutang. Piutang terletak di posisi nomor 2 setelah kas karena memang tingkat perputaran menjadi kasnya itu lebih cepat, apalagi dengan adanya perusahaan anjak piutang seperti ini, maka piutang akan lebih cepat dan lebih mudah dikonversi menjadi kas. Yang kelima meningkatkan kepercayaan, ya kepercayaan kepada ya mungkin kepada customer juga ya, dari customer juga punya kepercayaan kepada supplier, jadi seperti itu. Yang keenam memperlancar arus kas, ya itu tadi ya, dari piutang terkonversi menjadi kasnya lebih mudah karena memang adanya, adanya factoring. Tidak perlu jaminan, ya cukup untuk menyerahkan faktur aja kalau kepada perusahaan anjak piutang, jadi itu. Nah ini ya perbedaan bisa melibatkan lebih dari 2 pihak ya, Anda bisa baca ini ya antara anjak piutang dan kredit bedanya apa aja. Tanpa jaminan, prinsip transaksi jual beli piutang, tidak menambah kas di neraca namun memperlancar cash flow. Nah, pembayarannya gini ya, 80% awal, 20% saat jatuh tempo. Lumayan ya, kalau 10 juta kita bisa dapat 8 jutanya, meskipun 2 juta dibayar belakangan sama factoring. Jangka waktu relatif pendek, perusahaan anjak piutang memberikan saran tentang pengelolaan usaha klien. Kalau kredit melibatkan dua pihak, bank, nasabah ya, perlu jaminan, memberikan tambahan kas, memunculkan utang, jangka waktu, jumlah angsuran per bulan. Nah, jumlah angsurannya bisa berbeda. Bank tidak ikut terlibat dalam usaha milik debitur, jadi seperti itu. Nah, atau bisa jadi seperti ini juga. Ini adalah perbedaan dari, bank dan anjak piutang. Ini ya, saya coba share screen lagi. Nah, ini ya, kalau dalam bentuk transaksi, bank itu bentuknya utang piutang, tapi kalau factoring penjualan barang secara kredit. Ya. Prosesnya utang ke aktiva produktif makan waktu. Nah, ini aktiva produktif menjadi cepat ya beralihnya dari kas. Iya, ketika dibeli itu bentuknya piutang, tapi dengan adanya factoring, karena piutangnya itu tadi jaraknya mungkin 60 hari, kita bisa dapat uang lebih cepat. Kas dan utang kalau kalau kita ngutang ke bank, kasnya bertambah otomatis utang kita juga bertambah dong, gitu ya. Yang kalau factoring piutang berubah menjadi kas, jadi konversi ya. Kalau analisa kreditnya satu pihak, bank. Kalau factoring dua pihak, supplier dan pembeli. Agunan tidak mutlak ya, mungkin dalam perjanjiannya perusahaan nanjak piutang tuh butuh agunan. Yang kalau bank ya pasti wajib ya. Kalau pinjol sekarang itu pinjol kadang ada yang tanpa agunan, tapi kalau jumlahnya besar ya pasti butuh. Kalau tingkat resikonya sangat tinggi untuk bank, kalau factoring lebih tinggi ya sebenarnya karena tidak ada agunan. Jadi ada resiko tidak kliennya mungkin tidak mau membayar itu tadi ya resikonya. Kalau biayanya itu bunga ya, otomatis waktu kita pinjam ya pasti ngembalikannya pakai bunga kalau di bank. Kalau factoring itu ada biaya servis, jadi ada fee gitu ya dan juga diskon. Bantuan jasanya pembiayaan, kalau factoring bisa pembiayaan, bisa non pembiayaan. Penanggung resikonya kalau bank ya bank, tapi kalau factoring bisa supplier atau perusahaan faktornya atau perusahaan anjak piutang. Oke, jadi itu tadi ya, sekilas gitu ya tentang anjak piutang yang kita pelajari hari ini. Kita akan langsung ya pada sesi diskusi.